Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada presentasi kelompok 23 mengenai liquids into gas, spraying, and atomization dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Hajah Leli Nurul Komariah, STMC, dan berikut merupakan anggota kami yaitu ada Jasmine Judicam, Diva Violin, dan Revi Apriliani. Baiklah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Revi Apriliani. Kepada Revi, dipersilakan. Liquid into gas. Liquid into gas merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mixing and agitation untuk mengubah cairan menjadi gas. Masing-masing mekanisme yang digunakan memiliki karakteristik dan aplikasinya sendiri. Spraying merupakan proses penyemprotan cairan dengan tekanan tinggi melalui lubang kecil atau nozzle untuk menghasilkan semprotan cairan yang tersebar merata dalam bentuk gas. Spraying ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut sprayer yang terdiri dari nozzle, pompa, selang, semprot, dan tangki penyimpanan cairan. Teknik spraying ini biasanya lebih sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan distribusi cairan yang lebih luas seperti dalam pertanian, penyemprotan cat, pengolahan makanan, atau dalam produksi bertenaga dengan menggunakan bahan bakar cair. Atomization merupakan proses mengubah analit dalam bentuk padat, cair atau larutan menjadi suatu atom gas bebas. Atomization ialah teknik canggih yang menggunakan alat khusus berupa atomizer yang akan memecahkan cairan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil dengan memompa cairan melalui nozzle yang sangat kecil sehingga akan tersebar merata dengan menguap menjadi gas. Atomization biasanya digunakan dalam pembakaran semprot yang melibatkan atomisasi dan pembakaran bahan bakar cair. Pengeringan semprot yang melibatkan penyemprotan larutan atau suspensi ke lingkungan gas panas untuk produksi bubuk zat terlalu atau padatan. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari contoh pengaplikasian dari spraying. Nah, di mana ini adalah bentuk dari dengan bantuan beberapa spray nozzle. Ini adalah bentuk dari berbagai kecepatan suatu spraying dalam memecahkan cairannya. Bentuk aplikasi dari spray itu sendiri bisa dalam bentuk spray cat ataupun seperti spray sistem conveyor. Nah, fluida pada tangki akan diberikan dengan tekanan yang tinggi, kemudian akan dipaksa keluar dari tangki melalui selang dan menuju nozzle. Pada video yang ditampilkan ini tanpa bantuan nozzle, di mana cairan akan gerakannya itu bergerak lurus tanpa memecahkan cairannya. Namun pada gambar yang ini, dengan nozzle tersebut, dia akan membantu memecahkan cairan tersebut sehingga akan terpancarkan yang merata dalam bentuk gas. Nah, kemudian ini adalah bentuk salah satu aplikasi dari automation, di mana salah satunya itu ialah alat dari suatu metal yang kemudian dimasukkan dengan jet yang bertekanan tinggi dan akan membuat cairan tersebut pecah belah. Nah, ini adalah satu bentuk dari spray dryer atomizer, di mana alat tersebut digunakan untuk mengeringkan cairan atau suspensi menjadi suatu bubuk. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada video ini, fluida dalam tangki akan dipanaskan dalam bentuk kabut, dan fluida tersebut akan dikontakkan dengan gas panas, sehingga alirannya akan sehingga akan yang kemudian akan menuju siklon yang nanti akan dipisahkan dengan bentuk bubuknya dan dari padatan tersebut.
Jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh soal dari spraying dan atomization itu akan dijelaskan oleh saya. Untuk soal yang pertama mengenai spraying yaitu yang pertama adalah sebuah alat spray liquid mempunyai konsentrasi of fungicide 0,20% dan volume dari spraynya 500 liter. Nah, jika menggunakan zat liquid propisonazole itu dengan konsentrasi 25%, maka hitunglah volume yang keluar untuk 1 hektar kebun. Untuk penyelesaian soal ini, kita menggunakan rumus volume dari spray liquid, yaitu D sama dengan A kali B dibagi C. Dengan A itu sendiri adalah konsentrasi of fungicide dalam satuan persen, dan B adalah volume of spray, di mana dengan satuan liter per mililiter, dan C adalah persentase of active ingredient, dan D adalah volume of spray liquid. Nah, diketahui kalau A tadi bernilai 0,2%, sedangkan yang B itu bernilai 500 liter, dan C itu bernilai 25%. Cara menjawabnya tinggal disubstitusikan ke komponen yang diketahui ke dalam rumus volume dari spray liquid, di mana D sama dengan A kali B per C, yaitu menjadi 0,2% dikali 500 liter per 25%, sehingga didapatlah hasil 4 liter per hektar. Next slide. Nah, contoh soal yang kedua itu mengenai penerapan dari atomization, yaitu yang pertama soalnya adalah sebuah perusahaan farmasi itu ingin menghasilkan semprotan obat yang merata dan juga halus, makanya menggunakan teknik atomization. Nah, cairan obat yang akan diatomisasi ini memiliki densitas 1000 kg per meter kubik dan viskositas 0,05 Pascal. Nah, atomizer yang digunakan ini memiliki diameter nozzle 2 mm. Nah, dengan tekanan 0,7 MPa. Nah, berapa ukuran partikel maksimum yang akan dihasilkan dari play atomizer ini? Jadi untuk dalam menghitung atomization pertama itu dicari dulu bilangan Reynolds number. Itu untuk mengetahui jenis alirannya, apakah dia aliran laminar, turbulen ataupun transisi. Di mana rumus dari Reynolds number ini adalah RE sama dengan rho dikali volume dikali D dibagi dengan viskositas fluidanya. Dan diketahui kalau densitas fluida tadi adalah 1000 km per kubik, sedangkan volumenya adalah 0,7 MPa dikali 10 pangkat 6, karena kesatuannya dikonversi, kemudian dengan diameter 2 kali 10 pangkat 3 meter yang dikonversi dari milimeter dibagi dengan viskositas fluida sebesar 0,05 PAS. Didapatkan hasil 28 pangkat dikali 10 pangkat 6, yang dimana aliran tersebut termasuk aliran turbulen karena bernilai lebih dari 4000. Nah, untuk menghitung ukuran partikel maksimum yang dihasilkan, itu akan menggunakan Stokes laws, di mana rumusnya itu Dmax sama dengan 2 dikali rho dikali gravitasi dibagi 9 kali viskositas fluida dikali pangkat 2 dikali Q per P per kecepatan fluida atau U, lalu dikuadratkan, di mana dimasukkan dari komponen yang diketahui, didapatkanlah hasil 3,42 10 pangkat 6 meter atau 3,42 mikrometer untuk ukuran maksimum partikel yang dihasilkan. Baiklah, berdasarkan penjelasan dan bagaimana video kerja dari spraying dan atomization tadi dapat disimpulkan bahwasanya liquid into gas merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mixing dan agitation untuk mengubah cairan menjadi gas. Nah, pada perbedaan antara spraying dengan atomization itu terletak pada bahwasanya spraying dengan mencopotkan liquid tekanan tinggi dari nozzle, sedangkan atomization itu merupakan suatu liquid into gas yang digunakan untuk memecahkan dengan bentuk atomizer menjadi partikel yang lebih kecil. Ukuran molekul gas hasil spraying itu lebih besar dibandingkan dari atomization sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.